Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Krismania Juniksa Risti dengan NIM 19442960 PT 08092 kelompok 21 dengan asisten pendamping Latifa Runing Tias akan menyampaikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Pendahuluan, viabilitas biji merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menilai kemampuan daya hidup biji yang disimpan. Ada dua metode yang digunakan untuk pengujian viabilitas biji, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Viabilitas biji dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut. Viabilitas diperoleh dari jumlah kecambah normal yang dihasilkan dibagi jumlah contoh biji yang diuji dikali 100%. Tujuan mini project ini adalah untuk mengetahui kualitas biji dengan berkecambahan secara langsung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam kegiatan mini project ini adalah gelas plastik bekas, kapas, gunting, penggaris, dan kamera. Bahan yang digunakan dalam kegiatan mini project ini adalah biji jagung atau mais dan air. Metode. Yang pertama, kontrol. Biji yang digunakan sebagai kontrol tidak diberi perlakuan. Perlakuan pertama, biji direndam dengan air biasa selama 12 jam. Langkah pertama yaitu air dituangkan ke dalam gelas plastik, lalu biji jagung dimasukkan. Biarkan biji direndam selama 12 jam. Biji yang tenggelam dipilih, biji yang tidak tenggelam dibuang. Perlakuan 2. Biji direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius. Air dituangkan ke dalam panci di atas kompor. Kemudian kompor dinyalakan hingga air mendidih atau mencapai suhu 100 derajat Celcius. Setelah air mendidih, biji dimasukkan ke dalamnya dan biji direndam selama 12 jam. Kegiatan praktikum. Persiapan media. Gelas plastik dan kapas disiapkan. Kapas ditata di dalam gelas plastik hingga tertutup penuh. Kemudian kapas dibasahi dengan air secukupnya. Germinasi dilakukan dengan menyiapkan biji yang telah diberi perlakuan, yaitu kontrol, direndam air biasa selama 12 jam, dan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Germinasi biji kontrol. Germinasi biji kontrol dilakukan dengan meletakkan biji tanpa perlakuan ke dalam media yang telah disiapkan. Germinasi tanpa perlakuan digunakan sebagai acuan apakah perilaku skarifikasi yang dilakukan pada saat germinasi memberikan hasil yang lebih baik atau sebaliknya. Agustin dan Aprilianti menyatakan bahwa biji yang dibiarkan terbuka tanpa perlakuan pada suhu ruang dianggap sebagai kontrol. Germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Biji yang telah direndam air biasa selama 12 jam langsung dikecambahkan pada media yang telah disiapkan. Sudomo dan Swestiani 2018 menyatakan bahwa tahapan awal yang terjadi pada proses perkecambahan adalah penyerapan air oleh biji yang menyebabkan melunakkan kulit biji. Oleh karena itu, perendaman dalam air sebelum dikecambahkan memegang peranan penting agar benih yang telah menyerap air bisa muncul atau tumbuh calon akar. Germinasi biji direndam dengan suhu awal 100 derajat selama 12 jam. Biji yang telah direndam air dengan suhu awal 100 derajat selama 12 jam langsung dikecambahkan pada media yang telah disiapkan. Fitriani et al. 2013 menyatakan bahwa suhu pada perlakuan perendaman berperan melunakkan kulit biji dan memudahkan air terserap oleh biji, sehingga proses-proses fisiologi dalam biji dapat berlangsung dan terjadi perkecambahan. Selanjutnya, peletakan dan penyiraman biji. Peletakan biji dilakukan dengan cara sejumlah 5 biji untuk setiap perlakuan diletakkan di atas media yang telah disiapkan, yaitu berupa kapas, dalam kondisi lembab dan diletakkan di tempat yang terang. Penyiraman dilakukan setiap hari minimal 1 kali sehari dan dipastikan agar tidak kekurangan air.
atau dalam kondisi lembab. Afriyadi 2018 menyatakan bahwa media kapas memiliki struktur yang lembut dan juga memiliki daya serap air yang rendah, sehingga media tanam dengan kapas dapat terjaga kelembabannya dan juga memiliki persediaan air dalam jangka waktu yang lama. Oktania et al. Menambahkan bahwa pemeliharaan tanaman dilakukan dengan melakukan penyiraman setiap hari pada pagi atau sore. Pengukuran dan pencatatan. Hal ini dilakukan 1 minggu sekali selama 2 minggu. Jadi pengukuran dan pencatatan ini dilakukan 2 kali dalam mini project ini. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan penggaris dari pangkal batang sampai puncak tertinggi tanaman. Pencatatan dilakukan dengan mencatat hasil pengukuran tinggi tanaman dan jumlah biji yang tumbuh dan mati. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, viabilitas biji. Yang pertama, kontrol. Jumlah biji yang tumbuh ada 2 dan jumlah biji yang mati ada 3. Didapatkan persen viabilitas 40%. Air biasa jumlah biji yang tumbuh 3, jumlah biji yang mati 2, viabilitasnya 60%. Air suhu awal 100 derajat Celcius, jumlah biji tumbuh ada 3, jumlah biji mati ada 2, viabilitasnya 60%. Berdasarkan data pada tabel 1, dapat diketahui bahwa biji yang mengalami germinasi pada biji kontrol yaitu 2 biji, sedangkan jumlah biji yang tidak tumbuh ada 2 dan didapatkan viabilitas biji sebesar 40%. Perlakuan biji yang direndam pada air biasa ada 3 biji yang tumbuh dan 2 biji yang mati, sehingga didapatkan viabilitas biji perlakuan air suhu biasa sebesar 60%. Perlakuan pada biji yang direndam air suhu awal 100 derajat Celcius didapatkan 3 biji yang tumbuh dan 2 biji yang mati, sehingga viabilitas biji tersebut adalah 60%. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu kadar air pada biji dan suhu. Dan dapat diketahui bahwa kadar air pada biji itu memegang peranan penting untuk germinasi suatu biji. Dan suhu ini dilakukan pada saat skarifikasi tadi, suhu perendaman itu berpengaruh. Misalnya pada suhu awal 100 derajat ini, suhu yang tinggi dapat berperan untuk melunakkan kulit biji, sehingga dapat mempermudah tumbuhnya kecambah. Kemudian tabel 2, pertumbuhan tanaman mais atau jagung. Berikut pada kontrol biji ke-1 2 cm pada minggu ke-1, biji kedua pada minggu ke-1 0 cm, tinggi tanaman minggu kedua 10 cm, kemudian biji kedua pada minggu kedua 7 cm. Pada air biasa, biji ke-1 pada minggu ke-1 tumbuh dengan tinggi 7,5 cm, tinggi tanaman minggu kedua pada perlakuan air biasa 22 cm, biji yang kedua pada perlakuan air biasa belum tumbuh 0 cm, begitu pula dengan biji yang ketiga pada perlakuan air biasa juga belum tumbuh. Kemudian pada minggu kedua, biji perlakuan air biasa yang kedua dan yang ketiga berturut-turut adalah 7 dan 1 cm. Air suhu awal, itu biji ke-1-nya pada minggu ke-1 ada 5 cm, kemudian pada minggu kedua 18 cm. Biji yang kedua ada 3,5 cm dan minggu kedua ada 13 cm. Biji yang ketiga pada minggu pertama ada 1 cm dan minggu kedua ada 8 cm.
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman minggu ke-1 dan ke-2 pada biji yang direndam dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam menghasilkan rata-rata tertinggi yaitu 3,6 cm dan 13 cm. Rata-rata tinggi tanaman, perlakuan kontrol, dan air biasa pada minggu ke-1 berturut-turut 1 cm dan 2,5 cm. Kemudian pada minggu kedua, rata-rata tanaman perlakuan kontrol dan air biasa berturut-turut 8,5 cm dan 10 cm. Perbedaan rata-rata tinggi tanaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain air, suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan hormon. Kandungan air itu pada internal biji tadi. Kemudian ada suhu pada kegiatan skarifikasi, seperti perendaman dengan suhu yang tinggi, itu dapat membantu biji cepat untuk berkecambah karena dapat melunakkan biji. Kemudian ada intensitas cahaya, yaitu sinar matahari. Kelembapan itu pada media kapas yang harus terjaga kelembapannya. Dan hormon, ada hormon auksin untuk membantu pertumbuhan tanaman. Berdasarkan mini project yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji mais atau jagung yang paling tinggi adalah biji yang direndam pada air biasa dan pada air suhu awal 100 derajat Celcius sebesar 60%, sedangkan viabilitas biji kontrol sebesar 40%. Rata-rata tinggi tanaman minggu kedua pada kontrol yaitu 8,5 cm, sedangkan rata-rata tinggi tanaman minggu kedua pada biji yang direndam air biasa dan biji yang direndam air suhu awal 100 derajat Celcius secara berturut-turut yaitu 10 cm dan 13 cm. Berikut adalah daftar pustaka. Kemudian ada lampiran, tadi perhitungan viabilitas. Dapat diketahui tadi dari materi yang telah saya sampaikan, viabilitas didapatkan dari jumlah kecambah normal yang dihasilkan atau jumlah biji mais tadi yang tumbuh. Ada berapa dan dibagi jumlah biji yang ditanam pada media kapas tadi dikali 100%, sehingga dapat didapatkan untuk biji kontrol viabilitasnya itu 2 biji tumbuh dibagi 5 dikali 100% dapatkan 40%. Yang kedua direndam di air biasa selama 12 jam viabilitasnya 3 biji tumbuh dibagi 5 dikali 100% didapatkan 60%. Begitu pula yang biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Viabilitasnya didapatkan sebesar 60%. Berikut merupakan footage video kegiatan mini project yang telah saya lakukan. Nah, ini proses untuk penyiapan medianya. Ini proses pembasahan kapas dengan air supaya lembab. Nah, ini peletakan bijinya pada media 5 di setiap gelas plastik. Kemudian saya letakkan di tempat yang terang supaya mendapatkan intensitas cahaya yang cukup. Kemudian ini untuk pengukuran pada minggu pertama. Dan ini pengukuran minggu kedua. Ini hasilnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.